luar biasa. Syukurlah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu, Silakan Jennifer. teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan marilah masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Ya, Bu. Nah, saya presensi dulu ya. Ya, Bu. Crescentia Tias, Hadir, Bu. Silvi Delawati, Hadir, Bu. Teresia Kahaoyan, Hadir, Bu. Kristi Natalia. Nggak masuk. Nggak masuk, Bu. Ada yang tahu kenapa nggak? Sakit ya? Sakit, Bu. Sakit katanya sih. Dari kapan sakitnya? 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Apa kapan ya? 2 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu. Iya. Kalau misalnya besok masih nggak masuk, kita jenguk bareng-bareng ya. Baik, Bu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai penawaran. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dari penawaran, dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, lalu dapat menggambarkan kurva penawaran dengan benar. Nah, langkah-langkah pembelajaran pada hari ini kita akan membahas materi, lalu kita akan tanya jawab dan akan pembagian tugas kelompok. Nanti akan saya sampaikan di akhir pelajaran ya. Baik, Bu. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Bu. Bu, giniin dikit, Bu. Nah. Sebelumnya ada yang tahu penawaran itu apa? Tawar-menawar, Bu, di pasar. Tawar-menawar di pasar. Yang lainnya? Nggak tahu, Bu. Nah, jadi kalau tadi tawar-menawar itu dari sudut pembeli, tapi kalau di sini saya membahas penawaran dari sudut penjual. Jadi penawaran itu keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Itu ya. Lalu ada hukum penawaran. Hukum penawaran itu semakin tinggi jumlah barang yang ditawarkan, itu harga yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau jumlah barang yang ditawarkan itu sedikit, berarti harga yang ditawarkan juga akan kurang atau turun. Itu ya, hukum penawaran. Nah, ada yang bisa menyebut atau ada yang bisa memberi contoh mengenai penawaran? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya nih, di rumah saya itu yang jualan es teh itu seharga 2.000. Tapi kalau di tempat-tempat keramaian seperti kayak di mall, di supermarket atau di pasar tradisional itu ya, itu pasti jualnya lebih tinggi, mahal. Biasanya ada yang 5.000. Nah, berarti kan produsennya harus memiliki inisiatif dong. Padahal kan teh yang dijual itu bahan bakunya sama, kualitasnya sama, tapi ada perbedaan harga. Nah, berarti produsennya harus meningkatkan jual harga teh tersebut dan jumlah barang yang ditawarkan juga harus lebih banyak supaya mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Kelihatan gambarnya, ini gambar apa? Supermarket, Bu. Nah, ya kayak di supermarket itu kan pasti banyak harga-harga yang dilihatin ya, kayak di setiap barang tuh pasti ada harganya. Nah, jadi harga barang itu sangat mempengaruhi penawaran, karena kalau nggak ada harga pasti nggak akan ada penawaran. Jadi kayak tadi hukum penawaran tadi, jadi kan sangat mempengaruhi ya harga barang. Nah, terus yang kedua ada teknologi yang digunakan. Di sini teknologi yang digunakan seperti di gambar sangat modern ya, karena kalau teknologi yang digunakan semakin modern, pasti jumlah barang yang ditawarkan itu akan meningkat dan
itu pasti akan lebih cepat untuk diproduksinya. Terus juga akan menurunkan biaya produksi, sehingga teknologi yang digunakan ini akan menimbulkan dua efek. Yang tadi, yang pertama itu dapat memproduksi lebih cepat dan banyak barang yang ditawarkan. Lalu yang kedua dapat menurunkan biaya produksi, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Lalu yang ketiga ada ekspektasi produsen atau perkiraan harga di masa yang akan datang. Maksudnya itu seperti kayak harga barang atau jasa yang ditawarkan itu tinggi, tapi pendapatan masyarakatnya itu masih di situ-situ aja. Pasti kan mau nggak mau produsen harus menurunkan harga barangnya supaya tidak rugi perusahaannya. Next. Selanjutnya ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini digunakan untuk selama proses produksi, misalnya untuk bahan baku, untuk gaji pegawai, terus untuk perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Nah, biaya produksi ini apabila meningkat, itu pastinya perusahaan akan menawarkan barang itu sedikit, nggak banyak, karena takut tidak mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu ya. Lalu ada yang terakhir ada jumlah pesaing. Jumlah pesaing ini pasti kalian udah pernah kan ke pasar, nah pasar tradisional pasti kan banyak tuh pedagang-pedagang sayur banyak kan, nggak cuman satu yang jualan sayur, jualan buah, pasti banyak. Berarti kayak pesaingnya tuh banyak kan. Jadi kalau misal dan stok misalnya nih pedagang sayur misalnya ada 3 orang, terus habis itu pasti kan stok sayur di pasar tersebut banyak ya kan? Nah, kalau 2-3 pedagang tersebut menarik diri dari pasar atau mengundurkan diri dari pasar, pasti stok sayur yang ada di pasar tradisional itu berkurang ya, atau sedikit. Kita lanjut ke kurva penawaran ya. Iya Bu. Ada bawa penggaris gak? Enggak Bu. Bawa Bu. Wah, nanti Oyan bisa pinjem ke temennya ya, gantian sama temennya. Jadi kalian bisa sambil ngikutin ya. Ya Bu. Ya Bu. Di sini saya ada satu contoh soal kurva penawaran. Nah, sebelumnya nih, kurva penawaran itu berslop positif. Ada yang tahu maksud dari berslop positif itu apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu Bu. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya, Belum. Nah, jadi berslop positif di sini tuh kurvanya itu akan bergerak dari pojok kiri bawah ke kanan atas. Itu yang namanya berslop positif. Sama dia akan tergantung dengan perubahan dari jumlah barang yang ditawarkan sama harganya. Jadi perubahan tingkatnya itu dipengaruhi oleh barang dan jumlahnya. Jadi kurvanya akan berubah gitu loh tingkatannya, nggak akan seperti itu terus. Itu tergantung dari harga dan jumlah yang ditawarkan. Saya mau pinjam penggarisnya. Iya. Nih. Nah, di sini ada titik A, B, C, dan D. Di sini ada price atau harga, ada 10.000, 8.000, 6.000, dan 4.000. Lalu ada kuantitas atau jumlah yang ditawarkan, ada 40, 30, 20, dan 10. Nah, apabila harga yang ditawarkan itu 6.000, maka jumlah yang ditawarkan ada 20. Nah, terus kalau meningkat menjadi 8.000 harganya, berarti jumlah yang ditawarkan juga harus meningkat menjadi 30. Lalu baliknya, kalau misalnya menurun harganya
di 4.000, berarti jumlah yang ditawarkan juga akan turun menjadi 10. Seperti itu ya. Iya Bu. Ini price ya, ini kuantitas. Di sini ada nah, ini price-nya kan 10.000, berarti jumlah yang ditawarkan ada 40. Nah, di sini ya, dan sini. Kita bikin garis putus-putus ya. Iya Bu. Nah, coba siapa yang mau maju ke depan? Saya Bu. Ya, silakan. Nanti gantian sama temennya ya, Oyan. Iya Bu. Habis itu saya ya Bu. Yes, Saya dulu. yes. Ah. Saya dulu. Terserah kalian mau siapa dulu. Ini sama-sama gunting. Waduh. Lihat dulu Bu. Ya, udah Tias dulu ya, baru Iya, Bu. Delphi. Ya Bu. Tias. Bu, ini dikasih titik A, B, C. Boleh? Boleh. A-nya di mana Bu? A-nya itu yang di atas tuh, yang Oh, yang 10.000. 10.000. Nah, Sini B ya Bu. iya, Iya. Terus ini C Bu. iya. Terima kasih ya, Tias. Iya Bu. Udah Delphi. Ibu. Terima kasih ya Bu. Nah, bener ya, anak-anak. Iya Bu. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau kurva penawaran ini berslop positif. Iya. Itu dari Bawah, kiri bawah ke kanan atas. Nah, seperti ini ya Iya Bu. bentuknya. Kalian udah sampai mana? Benar Bu. Bentar, Bu. Nah, saya tunggu ya. Iya, Nanti Bu. kalau udah kita lanjutkan. Iya Bu. Udah semua. Udah Bu. Gimana? Udah pusing belum? Enggak belum bosan. Lumayan Tias, Bu, Tias. Lumayan Bu. Udah Ngantuk kita dia. games ya atau ice breaking biar kalian lebih konsentrasi buat materi selanjutnya. Breaking. Nama gamesnya itu games konsentrasi. Ada yang tahu sebelumnya? Game konsentrasi Belum itu pernah gimana? dengar Bu. Belum ya. Nah, Belum. saya kasih contoh ya seperti ini. Tangan kanan dulu, dipetik tangan kanan dulu, terus tangan kiri, tepuk, baru tepuk paha. Seperti itu ya. Nah, nyanyinya kayak gini. Konsentrasi.
konsentrasi dimulai. Nah, lalu saya akan sebelah kanan saya menyebut nama diri sendiri. Misalnya saya nih nyebut Andi, terus lalu saya nyebut teman kalian nih, misalnya Tias gitu ya. Berarti kayak tadi. Diulang dari awal ya. Iya Bu. Konsentrasi dimulai. Andi, Tias. Terus habis itu gimana Bu? Terus habis itu Oh jangan berhenti. misalnya saya sebelah kiri saya ini menyebut Tias tadi ya. Terus nanti Tias lanjut seperti itu. Berarti saya nyebutin Tias, teman saya Iya, gitu teman. ya. Pokoknya sebelah kanan nama diri sendiri, sebelah kiri nama teman kalian. Coba dulu tuh Bu. Contoh Coba. dulu Bu Saya- contoh. Ini buat cobaan ya. Iya Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Anggi, Delvi. Delvi, Oyan. Oyan, Delvi. Delvi, Tias. Tias, Oyan. Udah Bu, udah misalnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi Terus? kalau bisa lebih cepat lagi ya. Biar kalian lebih konsentrasi lagi karena tadi masih terlalu lambat Kalau ya. kalau Iya. yang lambat diapain Bu? Kalau yang lambat nanti suruh maju ke depan. Ngapain? Hukumannya terserah kalian mau ngapain ya. Ih, gimana nih? Nyanyi aja nyanyi. Boleh nyanyi, Bu. Nyanyi ya. Iya, bebas kan, Bu. Mau nyanyi apa nih kalau yang kalah? Balanku aja, Balanku, balanku tapi balanku. pakai diganti huruf Bu. Iya. Ganti Balanku. O atau ganti U ya? Iya. Ganti. Kita mulai ya. Ini nggak ada percobaan lagi. Kita mulai ya. Gamesnya. Ini bukan percobaan lagi. Harus Bu, lebih saya cepat ya. deg-degan Bu. Santai aja dia, relax. Nah, kita mulai ya dari saya ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Anggi, Oyan. Oyan, Delvi. Bu, lama Bu, lama Bu. Lama ya Oyan ya. Percobaan Bu, nggak apa-apa dong. Maju Bu. Ini belum nyanyi, percobaan Bu. lagi Oyan. Ayo maju Oyan. Nyanyi sesuai hukuman ya. Apa tadi nyanyi lagu balonku ya? Bu diganti huruf O. Bolonko, bolonko, ado, odo, lomo. Ayo kita dengerin Oyan ya nyanyi. Cepat. Gak usah tepuk tangan kan? Gak usah apa-apa biar suaranya terdengar. Tepuk tangan aja Bu, pelan Gak aja. usah. Kalian aja yang tepuk tangan. Udah ya. Udah. Bolon, bolon ko odolomo. Ropo ropo warno. Moro ono kosya. Moro mud. Pura molotas bolon hojo dor. Foto kosong kocok. Habis itu Bulan ku tinggal. Ulang Bu. ayo Oyan. Ayo yang pakai O ya Oyan. Yang terakhir aja bolonko, tau ke lomo. Bolon bolon ko tonggo hojo. Hojo. Hijau. Rok hojo. Apa sih? Bulan ku tinggal. Udah Bu. Ini apa ya? Ya udah duduk dulu. Tepuk tangan ya buat Oyan. Oh ya. Gimana masih mau lanjut? Atau masih mau nyari satu ini lagi? Nggak usah Bu. Lanjut ya. Lanjut Iya, ke Bu, materi ya lanjut kita ya. materi. Oke, saya akan membahas kurva penawaran lagi ya biar kalian lebih paham. Iya Bu. Nah, siapa ini coba yang mau mencoba melanjutkan? Saya Bu. Ya, silakan Iya Oyan. Bu. Sebentar ya Oyan. Itu
harusnya penempatan angka yang di price itu di luar kurva ya, dan di dalam kurva bisa dihapus ya, diulang. Deh ya Bu. Ya. Ini kerjain semuanya atau gimana Bu? Nanti gantian sama teman lainnya ya, biar teman lainnya ya bisa mendapat nilai tambahan. Siapa yang Saya Bu. selanjutnya? Silakan Delvi. Dia sih yang mencoba mengerjakan. Enggak Bu. Ayo udah Delvi Ya bisa. kamu coba langsung maju. Iya Tias, biar dapat nilai tambahan. Iya Bu. Di garis nggak Bu? Boleh? Begini kan Bu? Nah ya betul ya. Udah sama semua begini? Udah Bu sama. Nggak ada yang salah ya. Enggak Bu. Jadi kalian udah paham mengenai kurva penawaran. Nah, selanjutnya saya akan tanya jawab mengenai materi pada hari ini ya. Coba siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari penawaran? Saya Bu. Ya Delvi. Keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Ya betul. Jadi itu dari sudut pandang penjual ya. Kalau sudut pandang pembeli itu beda lagi. Tadi kayak yang bias tadi jawab tawar menawar itu Iya. dari sudut pandang pembeli seperti itu. Lalu ada yang masih ingat hukum penawaran itu bunyinya seperti apa? Saya Bu. Ya silakan Wayan. Jadi semakin tinggi harga barang, semakin banyak juga jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dan sebaliknya. Ya, sebaliknya kalau harga Kalau barang harga barangnya semakin rendah, menurun, jumlah barang yang ditawarkan jumlah juga. barang yang ditawarkan juga berkurang. Nah ya betul ya kayak gitu. Coba siapa di sini yang bisa menyebutkan contoh dari penawaran? Kan banyak tuh ya yang sehari-hari contoh dari penawaran itu kayak gimana? Ya, Yes, Bu. silakan. Contohnya itu misalnya minat masyarakat terhadap smartphone sangat tinggi dan harganya pun cukup tinggi, sehingga produsen akan meningkatkan intensitas penawaran supaya mendapatkan omset yang lebih besar. Ya benar. Jadi di sini kan pasti semuanya menggunakan smartphone ya. Jadi Iya, kayak Bu. yang memiliki smartphone tuh banyak, dan yang keinginan untuk memiliki smartphone tuh pasti banyak. Jadi penjual dari smartphone ini juga akan lebih banyak menjual smartphone karena peminatnya banyak tadi ya, supaya dia mendapatkan keuntungan.
Nah, lalu dari penawaran itu kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Coba apa aja bisa sebutkan? Faktor-faktornya itu harga barang, yang pertama harga barang, yang kedua teknologi yang digunakan. Ya, jadi harga barang dan teknologi yang digunakan. Lalu Saya, selanjutnya, Bu. yes, Ekspektasi produsen atau perkiraan harga di masa yang akan datang. Terus ada biaya produksi, Bu. ya betul. Satu lagi, ya, Saya tahu, Bu. ya, Jumlah pesaing. ya betul. Jumlah pesaing. Jadi ada 5 ya tadi ya. Ada harga barang, ada teknologi yang digunakan, terus ekspektasi produsen atau perkiraan harga di masa yang akan datang, lalu ada biaya produksi, dan yang terakhir ada Jumlah pesaing. Ya, betul. Lalu ada yang masih ingat teknologi yang digunakan itu kan sangat mempengaruhi penawaran nih. Itu menimbulkan 2 efek. Efek apa saja? Ada 2 efek. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama itu menurunkan biaya produksi. Ya, menurunkan biaya produksi, betul. Terus yang Satu lagi, kedua akan mempermudah produsen dalam menjual barang lebih banyak. ya lebih banyak dan lebih cepat ya memproduksinya, betul sekali. Nah, sampai sini berarti kalian sudah paham ya mengenai penawaran, dari pengertian, hukum penawaran, terus dapat menyebutkan contohnya juga, terus faktor-faktor yang mempengaruhi, gitu ya, dan dapat menggambarkan tadi kurva penawaran. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran kita selesai atau berakhir, saya mau tahu nih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini tuh gimana? Ya, Tias. Senang tapi bikin pusing gitu loh, Bu, waktu Ya. bikin kurvanya. Oh ya, tapi Ya. udah ngerti ya? Ya udah ngerti, Bu. Tadi kan awal-awal contohnya tuh saya agak bingung, Bu, sebelum ada games konsentrasi tuh. Berarti games tuh sangat membantu ya, sangat. Iya, Bu. Jadi kita lebih konsentrasi ke materi, Bu. Ya, betul. Lalu siapa yang selanjutnya sampai menyampaikan perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Saya, Bu, Ya, oh ya. saya merasa senang juga, lebih banyak mendalami materi-materinya lagi. Terus bisa jawab pertanyaan yang dikasih sama Ibu. Oke, nah karena pembelajaran kita sudah selesai dan materi kita juga sudah selesai, saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Itu untuk presentasi minggu depan. Jadi waktu kalian untuk diskusi 1 minggu ya, dan pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari yang kalian diskusikan. Jadi pembagian kelompoknya itu sesuai nomor absen ya. Oh, iya. Ya. Crescentia Tias sama Delvi Delawati, terus Teresia Kahaoyan sama Christine Natalia ya. Ya, Bu. Nah, nanti tugasnya kalian itu kalian mencari contoh kasus konkret yang ada di dalam sehari-hari. Sebentar, Bu, sebentar. Nah, kelompoknya itu ada Crescentia Tias sama Delvi Delawati, terus Teresia Kahaoyan sama Christine Natalia ya. Nanti kamu bisa menghubungi Christine Natalia ya. Nah, itu kalian tuh mencari contoh kasus konkret yang ada dalam sehari-hari, terus kalian analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nanti Tias dan Delvi itu teknologi dan ekspektasi produsen, cari contoh kasus tersebut, dianalisis. Lalu nanti untuk Oyan dan Christine itu biaya produksi dan jumlah pesaing ya, dalam bentuk PPT ya, karena ingin dipresentasikan minggu depan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Mbak, Bu, paham itu aja. Nah ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Oyan. Hapus gitu.
Terima kasih untuk partisipasi kalian pada pembelajaran hari ini. Terus jangan lupa ya tetap jaga kesehatan dan kebersihan, khususnya buat yang piket hari ini. Jangan lupa dilaksanakan tugasnya ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.